lebih baik itu ditulis itu kan dengan lokasi yang jelas gitu. Kalaupun waktunya nanti akan dijelaskan di pendahuluan latar belakang masalah ataupun di tujuan penelitian ini. Kemudian kalau untuk tujuan penelitian itu jangan hanya untuk mengetahui, ya kan? Untuk mengetahui jangan itu, tapi untuk menganalisis, untuk mendeskripsikan, untuk mengeksplorasi, untuk menjelaskan seperti kalau untuk mengetahui itu kan kalau itu buka IG aja tahu itu kan. Misalnya seperti kita tahu banyak influencer saat ini menjelaskan tentang penyebab seperti apa itu kan kenapa rupiah itu terus melemah, ya kan? Rupiah terus melemah, dolar menguat itu kan ada analisis influencer yang mengatakan loh itu justru dengan mata uang melemah itu sangat bagus, itu merupakan strategi gitu kan, strategi agar itu kan agar ekonomi kedepannya semakin kuat. Itu pernah dilakukan oleh Cina, tetapi kan itu kan penjelasan yang dilakukan oleh influencer yang tidak mengetahui teori ekonomi. Kalau sekedar pengetahui ya boleh aja gitu kan, tetapi kan bagaimana untuk mendeskripsikan, untuk menjelaskan lebih detail, untuk mengeksplorasi itu kan ada dalil-dalil ilmiahnya, ada pendapat-pendapatnya, jadi hanya bukan berdasarkan satu sumber semata. Ini seperti ini kan, di latar belakang itu lebih baik dijelaskan tempat, kapan, dan harus jelas gitu. Jadi bukan hanya 3 paragraf ceplok gitu. Jadi membuat riset di metodologi penelitian itu jangan seperti menulis diskusi di mata kuliah lainnya. Kalau diskusi kan banyak copy paste dan lain sebagainya tanpa tanpa memikirkan lain. Tetapi kalau di dalam riset, di dalam metode penelitian, di dalam suatu penelitian ini merupakan portofolio teman-teman, akan dilihat ke depannya. Jadi misalnya nanti suatu saat teman-teman akan menjadi bupati, akan menjadi wali kota, akan menjadi menteri. Ketika misalnya risetnya itu bermasalah dulunya, sekedar copy paste, sekedar plagiarisme atau apa dan lain sebagainya, itu bisa diungkit. Kita ketahui banyak itu kan menteri, banyak pejabat itu istilahnya dicari-cari kesalahan, disertasinya seperti apa, tesisnya seperti apa, apakah dia menjiplak, apa dia banyak kan kasus seperti itu, jadi diungkap. Jadi jangan sampai kasus ini dianggap sebelah mata, karena ini kan menjadi portofolio seumur hidup. Bagaimanapun nanti kan akan menjadi sarjana itu kan istilahnya ada suatu kebanggaan ketika karya pamungkasnya itu istilahnya itu benar-benar orisinil, benar-benar karya sendiri, ada suatu, karena tidak menimbulkan suatu permasalahan di masa depannya. Kemudian ini ya apa namanya, penjelasannya itu kan terlalu sederhana ya, perlu ditambahkan. Gampang aja teman-teman buka Google Scholar. Kalau enggak, kalau pakai app, pakai Perplexity, itu kan banyak sekali. Kalau di Google Scholar itu ketika kita misalnya buka komunikasi interpersonal, komunikasi digital, itu akan muncul. Kalau pengen lebih cari 5 tahun ke depan, ditulis saja tahun 2026 ditambahin tahun 2025, sehingga itu akan menjadi lebih spesifik dan lebih jelas gitu. Karena di dalam menulis, terutama menulis riset, itu diperlukan ketelitian dan diperlukan kehati-hatian gitu. Kemudian ini ada yang misalnya kehidupan media sosial terhadap generasi Z. Ini kan apa ya? Seperti yang saya tadi ungkapkan, ini kan kurang spesifik, ini terlalu umum. Ini kehidupan yang seperti apa gitu loh. Kehidupan media sosial, kok media sosial kok hidup gitu kan. Kok terhadap generasi Z, seolah-olah media sosialnya itu lebih hidup dibandingkan Gen Z gitu kan. Ini apa nggak kebalik atau gimana, saya juga bingung gitu kan. Kalau bikin riset ini boleh kan, ini kan seperti tulisan postingan di IG ya, kehidupan media sosial terhadap Gen Z gitu kan. Ini kan masih jangan dibuat seperti itu. Kalau judul kan ada batasan maksimal, ada 13 kata, ada apa, boleh itu menggunakan judul, itu menggunakan tanda tanya, menggunakan kalimat-kalimat bombastis yang provokatif boleh. Tetapi ketika ini dibalik-balik, istilahnya logikanya kehidupan media sosial, berarti kan kehidup media sosialnya itu kan seolah-olah hidup ya. Media sosialnya seolah-olah di situ ada glamor, di situ ada apa namanya, ada feedback, ada postingan dan lain sebagainya kok terhadap Gen Z. Jadi ini istilahnya seperti yang logika-logika kebalik. Boleh aja sih sebenarnya, cuma maksudnya perlu ada pemaparan yang lebih jelas gitu. Ini ya, kalau ini kan ini ada salah satu rumusan masalah dari teman-teman, bagaimana media sosial mempengaruhi kehidupan seseorang yang di siapa.
di mana itu kan, bagaimana mempengaruhi kehidupan misalnya anak SMK di itu kan, anak SMK di Jakarta Selatan gitu misalnya, kayak gitu. Misalnya apa saja media sosial bagi komunikasi dan kehidupan bagi anak gitu misalnya, bagi anak komunitas punk gitu kan, anak komunitas punk di Bogor, di kota Bogor kan, kayak gitu. Jadi ada lebih spesifik gitu. Kenapa lebih spesifik? Ya balik lagi riset itu harus jelas gitu kan, harus jelas tempatnya, waktunya juga harus jelas, siapa yang diteliti juga jelas, konteksnya juga jelas. Jadi bukan, kalau orang Jawa itu kayak nglambiar gitu loh, kayak apa istilahnya itu, nggak kena kemana-mana gitu loh, nggak kemana-mana, karena riset itu kan bukan kayak kita nulis postingan gitu, saya lelah gitu kan misalnya, saya nulis di Facebook, nulis di status WA aja misalnya, saya lelah, itu orang akan paham, karena yang menonton itu adalah teman-teman saya, teman-teman di kampus, teman-teman kerja di kantor, teman-teman SMA, teman kuliah, dan oh saya lelah, oh karena dia capek dengan pekerjaannya, jauh. Tapi kalau riset itu kan enggak, bisa aja teman-teman risetnya dibaca di orang Malaysia, orang Singapura, orang Rusia dan lain sebagainya kan, gitu harus jelas. Selanjutnya ini jangan AI banget, ini kan kelihatannya teman-teman masih menggunakan pemaparan tanpa referensi yang jelas gitu kan, tanpa data yang jelas gitu. Jadi seolah-olah kita yang membaca itu, ya sebenarnya kita udah tahu ngapain baca itu gitu kan, kita udah tahu itu informasi dari AI, kita udah tahu itu informasi dari Google, kita udah tahu informasi dari copy paste. Tolong diedit dengan bagus gitu kan, dibuat kata-katanya memang agak melelahkan ya, apalagi teman-teman yang memang tidak memiliki latar belakang sering menulis atau sering membaca, itu kan harus dilatih gitu kan, karena yang membedakan seorang sarjana dengan seseorang yang bukan sarjana itu kan di letaknya itu kan, pertama itu kan dari membaca, menulis, kemudian menganalisis, kemudian meneliti, minimal itu akan memberikan kesimpulan kan. Nanti di dunia kerja pun ketika akan istilahnya, atau di dunia bisnis ketika akan mengambil keputusan, akan mengambil itu, jadi terbiasa dengan pola pikir tersebut. Kemudian ini misalnya ini ada teori determinasi teknologi, ini saya baca, ini siapa yang ngomong gitu kan, nggak ada. Kalau ngomongnya di di blog nggak apa-apa ngomong kayak gitu, kalian ngomong cuap-cuap di YouTube nggak pakai teori nggak apa-apa, ini beda. Kalau ini kan referensinya istilahnya, ini harus pakai referensi, ini harus pakai kejelasan, kita harus pakai istilahnya metode, itu sesuatu yang tulisan itu bisa dipertanggungjawabkan. Kalau misalnya teori determinasi teknologi gitu kan, teorinya siapa, dikemukakan tahun berapa gitu kan. Kalau ini kan dijelaskan Marshall McLuhan itu ini mengungkapkannya itu siapa, bukunya dari mana, tahun berapa, referensinya. Kalau ini kan informasi seolah-olah kayak dari Google aja, bahwa teori ini merupakan teori yang diungkapkan Marshall McLuhan titik gitu kan, ini gini-gini. Ini kalau kalian ngomongnya di blog nggak apa-apa, tapi kalau ngomongnya di mata kuliah metodologi penelitian ya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi harus pakai sumber. Ini contoh pengambilan datanya itu misalnya di warung sembako di di Kabupaten Bandung, udah sangat bagus pengambil datanya, cuma di sini harus dikasih referensi. Misalnya ini BPS 2025, BPS 2006. Jadi ada ngambil datanya itu di mana? Boleh dari web, boleh dari Google gitu. Tapi datanya itu ada gitu. Siapa yang mengungkapkan itu? Karena ini kan berkaitan dengan pertanggungjawaban bahwa data ini memang benar. Selanjutnya ini kalau ngasih teori jangan terlalu panjang di di bab latar belakang ya, di pendahuluan. Teori yang panjang boleh di bab 2 di kerangka pemikiran. Ini kan ada teorinya terlalu panjang, saya bilang sampai 4 halaman, 5 halaman. Boleh kalau teori yang dikupas sangat spesifik atau bersifat kalau itu ada metode itu nama prism, jadi ada metode prisma, itu ada metode yang mengkombinasikan berbagai teori untuk menganalisis, untuk melakukan sintesa, dan nanti hasilnya akan seperti apa, boleh. Tapi kalau ini lebih bersifat pemaparan. Ini contoh yang baik untuk tujuan penelitian, itu misalnya untuk mendeskripsikan penggunaan, untuk menganalisis makna, seperti itu.
dan kalau kegunaan penelitian itu menyesuaikan dengan tujuan penelitian ya. Kemudian ada beberapa teori yang diungkapkan hanya satu paragraf, saya kira kurang, bisa lah minimal 4 paragraf, 5 paragraf, jadi udah siap, gampang kok nyarinya, asal perlu telaten aja. Kemudian ini ada yang bagus, itu berkaitan dengan teori interaksi simbolik yang dan politeness. Boleh ini makna kata ini penelitian makna izin ya kalau nggak salah. Penelitian makna izin boleh di dua-duanya jika memang mau ataupun tidak terlalu berat. Apakah teori interaksi simbolik itu juga berkaitan dengan politeness? Kalau politeness itu kan teori pragmatik ya, dari kajian di kajian di linguistik, dia bagian dari pengembangan dari speech act dan dalam teori semantik kemudian menjadi pragmatik. Apakah itu nanti dua-duanya akan dipakai, dua-duanya akan mendukung, bagaimana akan saling keterkaitan, apakah harus dua-duanya atau lebih baik salah satu saja. Ini juga perlu dipertimbangkan. Ini adalah salah satu contoh judul yang cukup tepat, cukup menarik, yaitu pola komunikasi interpersonal keluarga dalam pewarisan bahasa Jawa Serang ya, Jaseng pada generasi alfa di lingkungan Cikabel bawah. Ini kan sangat jelas. Objek yang diteliti siapa? Generasi alfa. Nanti dibatasi berapa jumlahnya generasi alfa yang diteliti. 10 orang, 15 orang, 60 orang, itu bisa dibatasi. Lingkungannya juga sangat jelas. Lokus penelitiannya sangat jelas. Teori yang digunakan apa? Jelas, komunikasi interpersonal. Ya kan, temanya apa? Pewarisan bahasa. Jadi judul-judul itu bisa ada topik-topik yang diteliti itu sangat tepat gitu. Ini ada yang perlu ditambahkan referensi ya. Ini saya lihat tadi di latar belakangnya tidak banyak referensi yang ditampilkan. Kemudian ini ada yang perlu dibuat lagi lebih terstruktur dan lengkap untuk tinjauan pustakanya yang berkaitan dengan komunikasi interpersonal dan lain sebagainya. Ini ada judul yang agak belibet juga, Internet dan Perubahan dalam Hubungan Sosial, Analisis Kualitas Interaksi Siswa SMK 3 Kota Blitar. Ini yang diteliti yang mana? Internetnya, perubahan sosial, kualitas interaksi. Misalnya solusinya kualitas interaksi, misalnya kualitas interaksi dan perubahan sosial bagi pengguna internet di SMK 3 Kota Blitar. Itu boleh saja seperti itu. Misalnya kualitas interaksi dalam mendorong perubahan sosial, misalnya pada siswa SMK 3 Kota Blitar, itu boleh. Itu hanya masalah pengolahan kata dan pengolahan diksi saja. Ini ada juga penelitian yang bridgingnya terlalu dipaksa. Bridging itu penjembatan. Jadi jembatani. Jadi ketika misalnya di situ ada namanya, contoh yang sekarang itu kita berbicara tentang masalah dolar, ya kan? Kita berbicara pelemahan rupiah, dolar menguat. Misalnya itu ada dolar. Kemudian yang kedua itu ada isu yang berkaitan misalnya bahwa para TKI Indonesia atau orang Indonesia yang bekerja di luar negeri sangat senang karena yang gajinya dolar, mereka kaya raya karena dolar menguat. Bridgingnya di mana? Gitu kan, diperlukan bridging. Jadi bridgingnya itu kan bagaimana penguatan mata uang dolar gitu kan dan pelemahan rupiah justru menguntungkan para pekerja TKI gitu kan, karena mereka yang terbiasa mendapatkan dolar itu bisa dikonversi dalam rupiah dalam jumlah yang besar. Bridgingnya kan itu kan sangat jelas, itu dalam penggunaan kata-kata dolar. Jadi kalau ini kan terlalu dipaksakan, misalnya teknologi informasi tiba-tiba ngomong SMK, terus di sini ada misalnya penetrasi internet, kemudian ngomongnya perkembangan remaja di SMA. Ini apa kaitannya? Jangan terlalu memaksakan. Bridging itu juga misalnya ketika ada busway ya, ada misalnya Transjakarta, kemudian di situ ada orang yang bertengkar dengan petugas itu kan, dengan petugas petugas penjaga jalur Transjakarta.
karena orang tersebut menggunakan jalur Transjakarta kemudian diberhentikan paksa karena portalnya ditutup itu kan. Terus dikaitkan lagi itu kan, misalnya dikaitkan lagi dengan kemacetan lalu lintas, hanya aksi 1 atau 2 orang itu kan bisa menimbulkan aksi kemacetan lalu lintas. Itu boleh dibridgingkan, itu jadi agak dibuat nyambung gitu, dibuat agak nyambung tetapi tidak perlu dipaksakan. Ini kayak gini, kalau misalnya penggunaan tabel itu lebih baik bikin sendiri. Jangan paksa copy paste karena khawatirnya itu akan kena copyright. Boleh kalau copy paste itu boleh sebenarnya menyebutkan dulu, tapi lebih baik bukan bersifat infografis. Tetapi misalnya gambar, screenshot dari film, screenshot dari foto itu diperbolehkan asal ada istilahnya pencantuman sumbernya. Kalau bersifat tabel lebih baik bikin sendiri. Ini proposal. Kalau ini ada satu judul proposal dari teman-teman itu sangat sempurna. Saya juga heran. Ini kok beda sama yang lain gitu, karena terlalu sempurna saya juga curiga, tapi saya cek itu tadi memang ada yang mirip. Jadi teman-teman nggak usah terlalu sempurna banget, jadi nanti khawatirnya gitu kan. Banyak kasus dulu itu ketika saya bimbing skripsi dan lain sebagainya, sempurna ternyata itu miliknya orang lain. Jangan kayak gitu. Jadi jangan teman-teman itu masih dalam tahap, saya nggak menuduh, cuma saya ini aja, maksudnya jangan terlalu sempurna karena kan kita manusia pasti ada celahnya. Ketika di situ tidak ada celahnya, seolah-olah proposal kita itu udah diuji gitu loh, udah sangat diuji, karena kan udah diuji oleh banyak dosen dan lain sebagainya. Jangan terlalu sempurna banget, cari ada celahnya. Ini tujuan penelitian itu menyusukan rumus-rumus. Plus kalau ini penelitian yang tadi ada yang belum banyak mengalami perubahan. Saya kira itu mungkin teman-teman ada yang siap-siap mau ini, mau presentasi.